Entah ada atau tiadanya kita. Sekarang kita yang memilih mau menjadi jembatan menuju masa itu atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanuba Soifatul Amalia. Saya Muhammad Mirta Naufal Anafi. Saya Abdul Wahab Lubis. Kami dari KSSkom UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Optimalisasi pengelolaan dana kematian jemaah masjid ke dalam konsep asuransi jiwa syariah. Studi kasus Masjid Jami At-Taqwa, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Latar belakang berawal dari percakapan dengan seorang preman yang hobinya minum-minum. Tapi itu dulu, sekarang dia kerja full time sebagai takmir masjid. Dari percakapan tersebut, kami mengetahui dana kematian itu menumpuk sampai 80 jutaan lebih, bahkan pernah 100 jutaan lebih. Nah, sekarang saya kasih tahu nih, dana kematian itu adalah dana yang disalurkan ketika ada anggota jamaahnya yang meninggal. Nah, saya tanya nih, teman-teman yang menonton, di daerahnya ada nggak dana kematian? Menurut Wakaf Data Fosil Nasional yang dilakukan pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020, terdapat 45,37% dari 540 masjid yang disurvei memiliki dana sosial atau dana kematian. Tetapi di Indonesia penelitiannya masihlah sangat minim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, dan buat teman-teman ataupun Anda yang sekarang sedang menyimak video ini, akan ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Apa saja itu? Langsung saja ya. Yang pertama, metodologi penelitian yang kami gunakan, yaitu metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan 3 teknik pengambilan data. Nah, apa saja itu? Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi lapangan. Yang kedua, gambaran umum dan bagaimana sih struktur lembaga dana kematian yang ada di Desa Gunung Ronggo. Jadi Desa Gunung Ronggo yang memiliki warga sekitar 4077 jiwa tentunya memerlukan suatu pengurusan lembaga dana kematian yang terstruktur. Nah, strukturnya bagaimana? Sama seperti lembaga biasanya atau lembaga pada umumnya ya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, dan yang membedakan di sini ada bidang perlengkapan untuk kematian, yang kedua bidang untuk pelaksanaan rukun kematian, dan yang ketiga bidang untuk pembangunan fasilitas yang ada di pemakaman. Poin yang ketiga atau poin yang selanjutnya yaitu sumber dana kematian. Di sini kita klasifikasikan lagi menjadi 4 poin. Yang pertama berasal dari kegiatan pengiriman doa ketika warga bertakziah. Nah, itu. Yang kedua berasal dari kelontengan. Loh, apa itu kelontengan? Kelontengan itu kalau teman-teman nggak paham, artinya kotak amal yang dimana diletakkan di depan rumah duka. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua ini kisaran pendapatannya sama, sekitar 200 sampai 500 ribu. Dan yang ketiga ini bukan sumbangan berupa dana atau uang ya, tapi berupa material dan juga tenaga. Untuk apa? Untuk pembangunan fasilitas yang ada di pemakaman dan juga pelaksanaan rukun kematian. Yang keempat, nah ini menurut kami sangat menarik dan potensial. Apa itu? Penjualan kayu pohon sengon. Loh, kok bisa? Ini menurut kami dijadikan yang paling menarik dan potensial. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi di pemakaman itu kan ada lahan yang kosong. Makam kan ada lahan yang kosong yang sekiranya nggak bisa ditempati gitu untuk dijadikan makam. Nah, itu oleh warga di sana diinisiasikan untuk ditanami pohon sengon. Nah, ketika selesai masa panen sekitar 6 tahun satu kali masa panen, coba teman-teman tebak berapa dana yang bisa dihasilkan? Yap, sekitar 85 juta. Wah, ini angka yang sangat besar dan potensial nih kalau dioptimalkan dengan baik. Nah, bagaimana cara pengoptimalan dan alokasi dananya? Nah, ini poin yang terakhir nih, poin yang nomor 4. Yang pertama itu untuk pembangunan fasilitas pemakaman seperti musola, kemudian tempat wudhu, pendopo untuk orang-orang beristirahat ketika berziarah, dan tentunya yang terakhir untuk pelaksanaan rukun kematian dan juga pembelian perlengkapan kematian seperti kain kafan, nisan, dan juga papan liang lahat.
Dan itu yang bisa saya sampaikan. Tetap disimak ya teman-teman, karena habis ini akan ada penjelasan dari rekan saya. Pengelolaan dana kematian informasi umum. Jumlah dananya 10 juta lebih. Disimpan di kotak penyimpanan di rumah bendahara. Dan tidak ada satupun pengelola dana kematian yang diupah. Semua melakukannya dengan secara ikhlas. Kedua, administrasi. Tidak meminta saran dari pihak luar. Tidak melakukan audit dan juga pencatatannya dibedakan dengan dana kas masjid. Dan pencatatan berbentuk pribadi berdasarkan nota saja. Proses penyaluran dana kematiannya, pertama keluarga mengumumkan kematian, dikonfirmasi oleh manajemen, lalu dana disalurkan. Dari wawancara observasi kami ada 4 masalah pengelolaannya. Yang pertama yaitu masalah transparansi, kedua persepsi, ketiga dokumentasi, dan keempat regulasi. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, di sini kami mencoba untuk memberikan solusi berupa perbaikan konsep dana kematian ke dalam konsep asuransi jiwa syariah. Mengapa harus asuransi jiwa syariah? Karena pada hakikatnya asuransi jiwa syariah dan dana kematian memiliki kesamaan, yakni berupa usaha saling tolong-menolong untuk memikul resiko peserta. Akan tetapi asuransi jiwa syariah memiliki kelebihan, yakni yang pertama prinsip keadilan yang terletak dalam jangka waktu pembayaran, sehingga tidak akan ada yang merasa diuntungkan jika peserta ini memiliki umur yang pendek dengan peserta yang memiliki umur yang panjang. Yang kedua, kontrak perjanjian. Dalam asuransi jiwa syariah akan ada kontrak yang jelas mengenai hak, kewenangan, dan sanksi apabila ada peserta yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kontribusi. Yang ketiga, peruntukan klaim. Peruntukan klaim pada dana kematian hanya terbatas untuk resiko kematian saja. Akan tetapi dalam asuransi jiwa syariah, klaim akan diperuntukkan untuk resiko-resiko yang lain seperti kecelakaan, kebakaran, dan lainnya. Yang keempat, penentuan premi. Dalam dana kematian, premi disamaratakan antar satu peserta dengan peserta yang lainnya. Berbeda dengan asuransi jiwa syariah, di mana penentuan premi akan dihitung secara sistematis disesuaikan dengan besar resiko dan juga jangka waktu pembayaran resiko. Yang kelima, investasi. Dalam dana kematian yang ada di Masjid At-Taqwa ini, investasi hanya terbatas pada perkebunan sengon saja dan tidak ada planning selanjutnya akan diinvestasikan ke sektor mana. Akan tetapi dalam asuransi jiwa syariah, investasi akan dikelola oleh para ahli yang akan lebih memberikan dampak dalam kesejahteraan masyarakat yang di sekitarnya. Di sini kami akan menempuh beberapa mekanisme. Yang pertama yakni dengan diskusi dengan pengurus dana kematian dan juga takmir masjid. Di sini kami telah mencapai kesepakatan antara beberapa pihak ini, dan selanjutnya kami akan melakukan sosialisasi kepada jamaah masjid dan juga masyarakat di sekitar mengenai kelebihan-kelebihan asuransi jiwa syariah dibandingkan dengan konsep dana kematian. Selanjutnya kami akan melakukan penerapan di Masjid At-Taqwa tersebut, dan apabila ada beberapa kesalahan kami akan melakukan evaluasi dan juga perbaikan, dengan harapan selanjutnya Masjid At-Taqwa bisa menjadi pilot project bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia yang juga mengelola dana kematian. Di sini kami menawarkan konsep asuransi jiwa syariah yang terlihat dalam bagian ini, yakni iuran peserta 30% akan disalurkan ke rekening tabaruk, 70% ke rekening tabungan, dan 10% ke operasional. Kemudian rekening tabaruk dan rekening tabungan 50% akan diinvestasikan ke sektor real, dan apabila mengalami surplus 60% akan dimasukkan ke dana tabaruk, 40% akan digunakan untuk pengelola. Apabila terjadi defisit, maka defisit akan ditutup oleh dana tabaruk yang dikumpulkan oleh para peserta. Jika ada terjadi klaim, maka klaim tersebut akan diambilkan dari rekening tabaruk dan juga rekening tabungan peserta tersebut. 2 rekomendasi. Pertama, transparansi pengelolaan. Kedua, bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah. Sekarang lah Ekonomi Islam Akan Jaya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.